Sesungguhnya yang menjadi kendala bukan isi keinginannya. Jadi orang kaya bisa bantu, bisa membagikan orang tua, punya jabatan dan sebagainya. Yang menjadi kendala adalah keinginan manusia itu sendiri. Keinginan manusia adalah masalah. Masalahnya apa? Ketidakjelasan keinginan manusia. Ya, sebetulnya apa yang kamu inginkan nggak jelas. Nah, bagaimana aku menuruti keinginanmu kalau kamu sendiri keinginannya tidak jelas? Nalikane beli udan-udan ngeresula, ya Allah, neraka takin ki dituruti, ya wes udan war pirang-pirang dina, ya Allah, kiamat takin ki, ya wes stop. Sedina udan, sedina belis. Kejagat leglok temen kin. Jadi sih lu pengen apa? Ya beli pengen udan, beli pengen terang. Pengennya kira-kira bisa ngatur udan. Kecetekan listrik, cetek pure man. Wis tak cukup. Ya cetek mana gue pengen. Sila pengen jaluk dari mobil. Pira, beli jelas. Wis pasti jaluk mangging. Wis perong puluh masih jaluk baik. Jadi pira jaluk ke sirang. Nggak ada ujungnya dan nggak jelas arahnya dan tidak ada targetnya. Makanya kalau kita menuruti keinginan manusia, di penghujungnya adalah sangat melelahkan. Dan sejak kapan manusia merasa puas? Tidak akan pernah merasa puas. Jadi kita jangan diombang-ambingkan oleh keinginan manusia itu. Keinginan kita juga sama, jangan dibiarkan liar. Cobalah dibimbing, diarahkan, dibatasi supaya jangan muncul keinginan-keinginan yang terlalu banyak di luar kapasitas kita. Dan keinginan pun juga harus diadakan, dikategorikan, ya, dipilah-pilah berdasarkan skala prioritas. Mana dulu yang penting. Kalau tidak begitu, ya kita tidak pernah bergerak, akan berputar-putar di situ saja. Syukur-syukur sampai kepada titik terakhir Anda sudah tidak punya keinginan. Ya. Oh tidak. Keinginan kita apa? Ya kita mah tidak punya keinginan. Kita mah hanya menjalani apa yang diinginkan oleh Allah saja. Semakin kita banyak keinginan, hidup ini semakin sering kita memagut kesedihan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak kesedihan. Karena logikanya, keinginan yang banyak itu tidak mungkin semuanya terkabul. Masih banyak yang tidak terkabul. Kita punya keinginan 100, yang terkabul 10. 10 senang, 90 kita kecewa. Banyak mana jadi? Nah, kalau hidup kita selalu kecewa dan kecewa, di mana kebahagiaan kita? Kecewa yang berkelanjutan itu menyebabkan tekanan darah hati kita drop, turun, tekanan rendah, los, jantung kayak los, lemes. Kita pernah nggak kehilangan seseorang yang sangat kita cintai? Kematian seorang anak, seorang istri, kayak apa los? Kayak seperti runtuh dunianya. Lah iya. Kenapa kita kecewa? Ya karena keinginan kita tidak tercapai. Saya tanya, siapa yang kecewa tidak jadi kuwu? Adalah orang yang kepengen jadi. Karena saya tidak ingin jadi kuwu, maka saya tidak kecewa. Ketika kita tidak kepengen jadi orang kaya, kita tidak kecewa jadi orang miskin. Iya kan? Ditambah lagi nih yang paling inti, bahwa ketahuilah apapun yang terjadi di dunia ini adalah bukan keinginanmu. Yang pasti terjadi adalah keinginan Allah. Kalau engkau punya keinginan dan terjadi, itu hanya karena secara kebetulan keinginanmu sama dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi betapa sia-sianya keinginan kita itu. Ya ini kita bicara secara realitas saja. Kehadiran kita ke dunia ini keinginan siapa? Pernah enggak Anda minta surat permohonan hadir ke dunia? Enggak. Kemudian pernahkah Anda mengisi formulir daftar kehadiran di dunia?
Satu, Anda minta lahir di mana? Jelaskan. Dari perutnya siapa? Titik-titik, jelaskan. Jam berapa? Hari apa? Bulan apa? Tahun apa? Jenis kelamin yang Anda pilih apa? Laki-laki atau perempuan? Kan tidak. Ini kita realita, bukan teori, realita. Kalau realita kan nggak bisa dibantah. Orang yang tidak suka dengan pilihan Allah, dia akan memaksakan diri dengan cara apapun sesuai dengan keinginannya, yaitu dioperasi kelaminnya menjadi perempuan, atau kalau tidak pakai rok, terus pakai lipstik. Itu adalah satu pembuktian dia tidak menerimakan pilihan Allah. Dari awal Allah mengatakan, Allah berfirman, innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Allah mencipta dan memilih. Mereka tidak punya hak pilih. Apa yang kita pilih tidak mesti terjadi. Karena yang pasti adalah pilihan. Berapa banyak kita melamar cinta sama perempuan tidak tercapai, akhirnya kawin dengan perempuan yang tidak pernah diduga-duga, iya kan? Jadi artinya kita melihat fenomena kehidupan kita sehari-hari bahwa ternyata yang terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Ketika Anda jadi orang kaya, itu karena Allah telah memilih Anda jadi orang kaya. Bukan Anda yang memilih kaya. Saya ingin menonton, silakan buktikan kalau ya betul Anda memilih kaya. Silakan kayalah. Saya menunggu dan menanti ingin membuktikan kapan Anda jadi kaya. Ini ketidakmampuan kita tidak disadari. Kita berangan-angan kayaknya kita bisa. Ternyata tidak bisa.